Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Mr. Konjak. Hari ini tanggal 14 Januari tahun 2021, kami mengagendakan untuk melakukan penyemprotan pupuk kembali ya. Dimana yang pertama kemarin kan penyemprotan di tanggal 3 ya, tanggal 3 Januari itu penyemprotan pupuk yang sebelumnya menggunakan selang drip gagal atau tidak berjalan dengan baik, kemudian dilanjut penyemprotan dengan pupuk pada tanggal 3 Januari kemarin, dan saat ini sudah tanggal 14, artinya sudah berjalan 11 hari kira-kira ya, 11 hari sejak pemupukan terakhir. Di sini kami berada pada petaan sawah yang bagian bawah ya. Tampak di sini sudah lumayan ada perkembangannya dibandingkan pada video sebelumnya yang kami tampilkan, itu masih relatif kuning. Di sini sudah mulai menghijau, hijau muda, artinya mungkin untuk pohonnya sudah berusia tua ya. Tapi kalau dibandingkan bagian ini dengan bagian yang ada di atas, itu memang jauh perbedaannya dari segi hal warna daun, itu lebih hijau yang di atas, dan di sini relatif lebih terang warna hijaunya, serta ukurannya juga ya. Mungkin paling ada beberapa yang agak mengimbangi, seperti halnya di bagian ini. Bagian ini ya agak lumayan relatif lebih besar dibandingkan di sekeliling yang lainnya. Ini kami coba untuk mengira-ngira kenapa terjadi perbedaan yang signifikan antara bagian atas sana dengan bagian yang ada di bawah sini. Mungkin ada faktor waktu tanam ya, waktu tanam dan jenis katak yang ditanam itu mungkin mempengaruhi terkait perkembangan pohon porang ini, karena kan bagian di sini adalah bagian yang ditanami bibit katak saat itu dengan tunas yang relatif lebih pendek dibandingkan yang ada di atas sana. Kemudian di samping itu juga waktu tanamnya juga yang terakhir, bagian di sini relatif lebih terakhir dibandingkan yang di depan yang lebih dulu. Kemudian ada faktor lain yang kami coba simpulkan, kami kira-kira di sini kurang baik atau kurang hijau lah bisa dibilang ya, dibandingkan dengan yang di atas. Mungkin karena nutrisi dari dalam tanah ini sudah terserap dahulu sama rumput ya. Di satu sisi rumput yang ada di bagian ini menjaga pohon porangnya dari panas, karena relatif lebih sedikit yang kepanasan di sini, mati kepanasan di sini dibandingkan yang di atas. Tapi di satu sisi lain, rumput yang ada di sini menggerus unsur hara atau nutrisi di tanahnya, sehingga yang didapat dari pohon porangnya juga tidak seoptimal yang di bagian atas sana. Tapi kami rasa tidak masalah ya, yang penting pohon porangnya banyak yang hidup,
jika dipilih bersih rumput dengan resiko mati atau banyak rumput tapi bisa hidup, ya kami pilih opsi yang kedua. Karena kalau terkait nutrisi yang kurang itu kan bisa kita suplai, tapi kalau sudah mati sedangkan bibit yang untuk menyulam sudah habis, ya bagaimana untuk menyulam lagi? Artinya ya memang opsi terbaik itu memang adalah opsi yang kedua tadi, sementara membiarkan rumputnya untuk menjaga porangnya tetap hidup. Bagi kami sih seperti itu. Kalau untuk waktu sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi ya terkait panas, karena memang bulan ini sudah sangat sering, jadi katakan sangat sering untuk intensitas curah hujan. Jadi terkait panas sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, dan saatnya untuk memberikan nutrisi yang cukup pada lahan yang di bagian yang relatif kurang baik ini ya. Jadi kita suplai semaksimal mungkin untuk nutrisinya dari pupuk. Tapi di satu sisi lain kami berpikir untuk pemupukan dengan menggunakan pupuk cair seperti ini ada kekhawatiran juga. Jadi kan saat ini sudah masuk musim hujan, di mana hujan intensitasnya sangat tinggi ya. Jadi kalau kami mau melakukan pemupukan itu juga agak was-was memperhatikan cuaca. Karena apa? Dikhawatirkan saat sudah melakukan pemupukan tiba-tiba hujan datang, dan kami berpikir sepertinya kalau hujan datang dan cukup deras, pupuk yang kami berikan, karena ini pupuk cair ya, itu tergerus juga pupuk cairnya, larut dengan limpahan air hujan yang membasahi lahan ini. Tapi tidak masalah lah, paling tidak kami selalu berupaya ya memberikan nutrisi yang terbaik bagi pohon porang kami. Bagaimana hasilnya nanti tetap akan kami syukuri, karena kami sudah berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin. Kami juga berpikir sepertinya lebih baik untuk pemupukan itu menggunakan pupuk padat ya, sepertinya ini, karena kalau pupuk padat itu kan bisa diletakkan di tiap lubang tanam, memang rasanya kurang efisien ya. Harus meletakkan pupuk padat di dalam tiap lubang, di satu sisi tidak efisien, tapi di sisi lain sepertinya itu lebih tahan dari larutnya pupuk terbawa aliran air hujan yang ada di lahan ini. Sepertinya sih seperti itu, tapi tidak masalah lah. Kami coba konsistenkan untuk cara perawatan yang seperti ini, dan ini kan masih dalam perjalanan ya, belum bisa ketahuan finishnya seperti apa atau hasil akhirnya seperti apa, karena kami juga di sini baru memulai, jadi masih meraba-raba untuk penggunaan metode atau cara yang terbaik untuk lahan porang kami yang ada di lahan sawah seperti ini. Ini salah satu contoh ya, pada video sebelumnya yang kami, ini contoh pertumbuhan pohon yang tanpa tunas. Ini ada tunasnya atau tidak sih? Tidak ada tunasnya ini ya. Jadi memang ketika tumbuh dia langsung pohon kecil gitu, lalu pertumbuhannya
Karena terbentur mosa, dia mencari celah untuk bisa tetap tumbuh. Akhirnya arahnya tidak pada arah yang seharusnya. Ini salah satu yang perlu diperhatikan, seperti yang kami sampaikan sebelumnya terkait perawatan dengan menggunakan mulsa. Jadi ini memang harus disobek saja, karena pernah kami coba untuk membetulkan posisinya tanpa menyobek mulsa, yang ada malah pohon yang patah, dan itu rasanya sangat pedih. Hati kami pedih. Nah, udah tidak masalah, ini bisa disiasati. Secara umum kami merasa puas ya terkait perkembangan pohon porang kami dengan segala tantangannya, dengan segala kendalanya. Tapi kalau melihat pertumbuhannya saat ini, kondisinya saat ini, pohon-pohon porang kami ini, kami rasa puas ya, karena hijaunya itu sangat menyenangkan. Rasanya itu gak pengen pulang ke rumah, pengennya di ladang aja, di lahan aja, ngeliatin porang-porang ini warnanya hijau dan sangat menyenangkan. Ya, kami juga berharap siapa tahu dari pemirsa ada yang memiliki jalan keluar dari keresahan yang kami alami di sini, dan bisa kami jadikan referensi dan bisa di share ke semua pemirsa YouTube pegiat atau pencinta budidaya porang atau akan mulai berbudidaya porang seperti itu. Meskipun kami merasa puas, tapi bukan berarti kami berhenti untuk mencoba memperbaiki metode atau cara tanam yang kami gunakan di sini. Kami akan senantiasa menggali kembali, terus menggali informasi-informasi terkait budidaya porang ini dengan segala permasalahannya, tantangannya yang ada di lahan sawah seperti ini. Puas, cuman tidak berhenti untuk mengupgrade atau apa ya, meningkatkan efektivitas dari budidaya porang di lahan sawah ini. Mungkin cukup sekian dulu ya video vlog hari ini terkait penyemprotan pupuk lanjutan serta keresahan-keresahan yang kami rasakan untuk berbudidaya porang di lahan sawah seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami, salam Mr. Konjak.